Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai timer ya, atau pewaktu kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, timer ini digunakan untuk membuat kita mengeksekusi sebuah metode ya, sebuah fungsi atau sebuah program lah ya, dalam interval waktu tertentu secara periodik. Misalkan kalau kita bayangkan sebuah jam ya, maka dia akan berdetak tiap detik kan, seperti itu. Maka jarum detiknya itu kita anggap sebagai interval 1 detik. Nah, interval ini kita bisa set, kita bisa ganti-ganti ya. Intervalnya bisa 1 detik, bisa per 1 menit, 30 detik dan sebagainya. Atau bisa juga milisecond, bahkan 1 milisekund, 2 milisekund. Nah, setiap interval itu kita namakan dengan tick ya. Ini dalam pelajaran timer microcontroller pun sama, istilahnya namanya tick, timer tick ya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah jam, tik, 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 nah seperti itu ya. Tapi kalau dalam jam dinding itu kan tiknya per 1 detik ya. Nah, sedangkan dalam timer yang kita akan pelajari ini, tiknya itu bisa kita setting. Mulai dari 1 milisekund sampai banyak ya. Nah, kalau kita lihat properti dari timer tuh hanya sedikit ya, hanya name, enable itu artinya dia berfungsi atau tidak berfungsi. Jadi kalau kita tidak memakai timer, kita jadikan ini false. Dan memang defaultnya itu false ya. Kemudian ini yang penting juga itu interval. Interval di sini yaitu berapa periode waktunya antar tik. Jadi kalau tadi jam dinding, tik, 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 itu kan tiap 1 detik. Maka intervalnya kita tulis 1 detik. Hanya saja interval di sini satuannya milisekund. Milisekund kan berarti milidetik, 1/1000 detik. Sehingga kalau kita ingin mengeset tiknya itu 1 detik, maka kita tulis angkanya sini 1000, ya kan? Karena 1000 milisekund, 1000 milidetik ya, berarti 1 detik. Kalau 100 ya berarti 100 milisekund, berarti 0,1 detik. Karena waktu itu tidak bisa negatif ya, maka interval di sini pun tidak bisa negatif. Tidak bisa kita isi -1 nggak bisa, -100 nggak bisa. Jadi paling rendah ya 0 ya. 0 tidak ada interval berarti ya. Nah, kemudian juga dia tidak bisa selain bilangan bulat ya. Jadi kalau 1,3, 1,5 itu nggak bisa. Karena tipe bilangannya adalah INT32, integer 32 bit. Karena dia integer 32 bit, maka nilainya mulai dari 0 sampai dengan 2 pangkat 32. Itu berarti sekitar 4 miliar ya. Jadi 0 sampai 2 pangkat 32 dikurang 1. 4 miliar lebih lah. Jadi sangat sangat banyak yang kita bisa isi. Miliaran ya. Oke. Nah, di sini ada filenya ya. Di sini tick itu ya. Tadi seperti saya jelaskan berapa waktu periode antar ticknya itu ya. Kemudian itu interval. Interval itu jarak antara tiap ticknya. Nah, kalau ticknya itu sendiri ya eventnya, peristiwanya, tik tik kayak gitu ya. Jadi tik dan event dan interval ini memang berkaitan ya. Tiknya ini adalah eventnya, kemudian interval ini waktu antar tiknya berapa milisekund, satuannya milisekund. Kemudian timer juga nanti kita
dalam kelas timer tuh ada start, nanti kita akan gunakan ini ya. Timer, kalau kita ingin gunakan timer, selain kita enable, kita jadikan dia berfungsi enable ya. Enable-nya jadi true. Tapi ketika enable true itu belum mulai timernya, dia hanya mengaktifkan timer saja, hanya apa ya? Timer itu berfungsi gitu ya. Sedangkan kalau ingin memulai timernya, kita ingin klik mulai timer, mulai menghitung timer itu ya 1, 2, 3. Itu kita perlu member namanya start. Ya. Kemudian ada lagi stop, yaitu untuk menghentikan timer itu menghitung. Jadi tiknya berhenti. Jadi kan start tik, tik, tik ya kan. Kemudian kalau sudah stop tiknya berhenti. Nanti kita akan lihat di program ya supaya lebih jelas lagi. Kemudian close. Berarti ini menonaktifkan timernya. Ya. Jadi tadi ketika kita enable kan berarti si program itu mengalokasikan sekian memori untuk timer ya, enable. Nah, close ini kembalikan lagi, merilis, melepaskan ya, resource, memori, semuanya yang digunakan oleh timer. Ini penting ya, dalam pemrograman. Jadi kalau benda itu tidak dipakai, sebuah objek tidak dipakai, jangan dibuat, dilepas lagi. Karena akan membebani program itu sendiri. Oke ya. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh program. Yang pertama, timer countdown. Nah, ini kita ingin mendemokan hitung mundur ya. Nah, bikin new project. Ini kita namakan timer countdown. Jangan ada spasi ya. Oke, kemudian kita simpan dulu juga boleh. Kemarin di mana ya? Latihan ya, latihan. Kita bikin bab 9A. Kita bab 9A itu timer, bab 9B itu nanti tentang serial komunikasi ya, serial communication. Bab 9. 9A. Oke, timer. Nanti jangan lupa format itu diganti dengan nama dan name. Ya. Kemudian kita ingin membuat timer angka yang akan menghitung mundur sampai dia 0. Ketika dia 0 langsung ada peringatan ya, ada message box bahwa dia sudah 0. Nah, ini kita masukkan button di sini, pertama button dulu. Ini kita tulis dengan mulai. Kemudian button lagi. Kita bisa bikin dari sini, drag lagi atau kopas juga bisa, copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Dia akan menamakan sebagai button 2. Kemudian ini teksnya stop. Nah, ini namanya button 1, ini namanya button 2, ini namanya form 1 ya. Ini form 1, sekotak ini form 1, ini button 1, ini button 2. Button 1 kita rename aja ya, namanya jangan button 1, namanya button mulai gitu ya. Button mulai, supaya nanti kan gampang. Ya, stop ini button stop. Terserah ya, kalau mau tidak di-rename juga nggak apa-apa. Kemudian kita masukkan text box di sini. Nah, ini kita masukkan label. Nilai awal.
teksnya nilai awal ya. Kita akan masukkan nilai awal di sini, misalkan awalnya 30, nanti ketika kita start, dia akan countdown berkurang hingga 0, 30, 29, 28, 27, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini kita tulis label juga. Label. Ini kita besarkan ya. Ini label time saja, label. Ya, ini kita kosongkan dulu teksnya. Atau label 2 ya, label time sini. Namanya juga kita ganti label time ya. Nah, oke. Ini fontnya kita ganti besar ya, supaya jadi besar. Font di sini, size-nya tuh, size ganti 16. Bold-nya diganti true ya kan, jadi true. Nah, ini aja. Nah, baru kita mulai ya. Jadi si label ini akan menunjukkan waktu perhitungan ya. Misalkan kita tulis ini 30, nanti di sini akan tertulis 30, 29, 28 gitu. Sampai 0. Ketika 0 dia akan muncul message box. Kita masuk ke sini mulai. Ketika dia klik mulai, maaf, timernya belum ada ya. Timernya masukkan dulu. Ini timer ada di sini. Drag sini. Dia otomatis ada di bawah ya. Oke, jadi timernya sudah aktif nih. Sudah kita masukkan sebagai objek. Oke, kemudian kita klik ini. Boleh dari sini ya. Ini sebetulnya kalau kita namakan juga bisa ya. Misalkan tombol ditekan gitu ya. Tombol ditekan ya. Tombol ditekan. Jangan ada spasi ya. Kita enter. Nah, jadi ini tulisannya. Nama event handlernya ya. Kalau tombol ditekan, apa yang kita lakukan? Itu pertama timer 1 enable ya, sama dengan true ya kan, kita jadikan enable dulu. Bisa seperti ini, bisa juga dari sini. Dia kan enable-nya awalnya, kita klik sini ya, enable ini awalnya false ya. Ketika tombol ditekan menjadi true. Bisa juga ini kita hilangkan. Tapi di sini kita enable-nya kita true kan gitu. Sama saja ya. Jadi kalau ini di sini enable true ya berarti ketika program dijalankan dia sudah true duluan, sudah true sejak awal. Tapi kan tadi awalnya kan false kan dia kan. Maka terpaksa kita tulis di sini ini. Kita true-kan dulu enable-nya. Karena kalau nggak enable ya berarti dia tidak bisa dipakai. Kemudian jika tombol ditekan kita bikin variabel 1 ya. Taruhnya bisa di atas, bisa di sini, bisa di sini. Tapi yang jelas variabel ini bisa digunakan di dalam kelas ini. Integer kan countdown ya. time atau count. I-nya nih saya selera aja ya, style. I-nya maksudnya itu integer gitu ya, ada i-nya depannya. Kemudian ini awalnya 0 aja dulu. Oke. Nah, ketika tombol ditekan, maka i-count ini baca text box
apa namanya, textbox 1 ya namanya, textbox 1. Baca textbox 1, konversi ke integer, masukkan menjadi count gitu. Jadi apa yang kita ketik di sini nanti jadi count, variabel count. Nah, ini kan kalau kita masukkan angka di sini kan masih string. Sedangkan kita perlunya integer kan. Count ini akan nanti turun kan integer. Berkurang satu. Karena dia integer ya berarti harus dikonversi integer try parse ya biasa ya. Nah, stringnya apa? Ini kan kita lihat nih, string s ya, string s. Berarti inputnya harus string. Apa yang mau kita konversi? Ya text box ini ya, text box 1 text kan string kan dia, koma. Sekarang outnya dikonversi text box 1 text menjadi apa? Menjadi account kan ya. Accountnya harus integer. Nah maka sudah. Jadi dengan program ini maka text box akan dibaca dan menjadi account. Nah karena account ini kita sudah bisa kata-katik nilainya. Nah kemudian account, tunggu di sini ya, tunggu dulu. Nah setelah itu apa yang terjadi kalau timer itu tik. Nah kita setting timernya ya, nih timernya. Timernya ini kita setting 1 detik, berarti 1000 milisecond. Ingat ya, ini nilai ini tidak boleh negatif, tidak boleh ada koma-koma ya. Jadi 1000 milisecond berarti berarti satu detik ya. Kan ada bawahnya tulisannya nih, the frequency of elapsed event in milliseconds ya kan. Nah ini kita set 1000. Bisa setting di sini di awal ya, kita klik ini 1000. Bisa juga kita secara program juga bisa timer 1 interval kan ada nih sama dengan 1000. Jadi ada 2 cara boleh. Salah satunya juga boleh. Pilih yang mana. Oke. Kemudian setelah disetting timernya di setting intervalnya, jangan lupa dijalankan timer 1 start ya kan. Nah, itu jalan, akan mulai menghitung dia. Akan mulai tik-tik gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau dia tik? Kalau terjadi tik apa yang mau kita lakukan? Itu namanya event handlernya ya. Nah, di sini ini kita double klik sini ya. Klik double klik. Nah, timer 1 tik. Apa yang kita lakukan yaitu count akan berkurang 1 angka ya. Count min. Nah, jadi kan berkurang 1 angka kan tuh. Kita seperti ini bisa juga count sama dengan count kurang 1 kan gitu ya. Pelajaran yang sebelumnya ya. Maka dia akan berkurang 1 angka demi 1 angka. Kemudian tampilkan ke dalam label 1. Label time ya tadi, label time. Kita kan mau tampilkan di sini nih. Ini namanya label time kan. Label time dot text sama dengan count to string, jangan lupa. Karena count ini kan integer, ubah ke string. Nah, jadi muncul tuh. Ya, kita jalankan, kita running. Ini kita tulis angka 10 ya. Nah, mulai 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, seterusnya kan. Dia akan min. Kenapa? Karena icon ini bisa negatif kan. Nah itu kalau intervalnya 1000. Coba kalau intervalnya 100. Dia tiknya lebih cepat. Titik gitu ya. 0,1 detik. 100 milidetik. Nah ini kita coba ya. Yang awalnya 10. Cepat nih. Ya kan cepat kan.
Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita bisa lihat efek dari timer interval ya. Ini awalnya dia 1000. Awal intervalnya tuh dia 1000. Timer interval awalnya 1000. Tapi ketika kita klik ini, dia akan lari ke sini kan, diubah menjadi 100 oleh dia, oleh codingnya. Jadi emang awalnya 1000 tapi kita jadikan 100. Jadi cara mengubah properties bisa dari menu, bisa juga dari program ya. Kalau menu ya berarti di sini, program ya berarti di sini. Programmatically, secara pemrograman. Nah, kita inginkan ketika count itu 0, dia keluar message box. Maka if count sama dengan 0, jangan lupa bikin awalnya dulu sepasang ya. Maka message box show waktu habis gitu ya. Pesan gitu. Oke. Kemudian jangan lupa karena timernya kan masih jalan terus ya, timernya di stop, jangan lupa. Terbalik ya, stop dulu timernya baru message box ya. Bolak-balik logikanya. Jadi ketika icon-nya ini jadi 0 kan tadinya berapa, misalnya tadinya 10, 10, 9, 8. Nah, kalau sudah 0, timernya itu stop, nggak usah ngitung lagi ya, nggak usah countdown lagi, nggak usah tick lagi, tapi munculkan ini waktu habis. Nah, kita coba ya. Kita coba 30. Mulai. Nah, kan udah 0 waktu habis. Mulai lagi. Ulang lagi. Waktu habis ya kan. Nah, sekarang kita ingin waktu di tengah jalan ketika dia countdown, kita stop di tengah jalan. Maka kita klik sini ya. Kita klik sini. Bisa kita pakai ini ya. Button stop klik, double klik sini. Bisa juga kita double klik di sini. Kalau untuk event button klik, double klik aja. Klik. Nah, oke. Kalau button stop diklik, maka apa yang terjadi? Kita ingin timer 1 stop. Nah, gitu ya. Oke, kita jalankan. Belum dikasih nilai awalnya ya. Dan nilai awalnya dulu ya. Awalnya 10. 50. Mulai. Stop. Nah, di sini sebenarnya udah stop ya. Mulai lagi, ulang lagi dari awal. Stop. Ulang lagi. Ya. Kenapa ketika kita klik stop kemudian kita mulai lagi itu dari 50 lagi? Karena ketika kita klik mulai kan dia lompatnya ke sini. Kalau kita klik mulai ke sini kan ya. Timer apa namanya? Text box satunya ini ikonnya ini kembali ke 50 lagi, kembali ke nilai yang kita masukkan di sini nih. Kembali ke awal. Saya pahami ya. Nah, sekarang kita pengen bukan seperti itu. Kita ingin ada tombol start ya. Jadi mulai di awal saja sekali. Sedangkan kita inginnya tuh ada stop, ada start kembali. Kalau start kembali berarti dia tidak mengulang dari 50 lagi.
Tadi kita berhenti di angka 9, maka dia akan meneruskan lagi 8, 7, 6 dan seterusnya. Kita masukkan button lagi di sini atau mau copy paste juga boleh. Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti ini buttonnya namanya button start ya. Button start. Teksnya juga kita tulis start. Nah, ketika ini diklik, ikonnya tidak berubah, icon tidak berubah. Dia hanya menjalankan timer itu kembali. Menjalankan timer kembali. Itu timer start ya. Timer 1 start. Nah, gitu aja. Nah, kita coba jalankan. Ini awalnya 50. Stop. Mulai. Stop. Start. Stop. Start. Nah, dia akan melanjutkan perhitungannya kan. Setelah 0, waktu habis. Mulai lagi dari awal ya kan. Stop. Start. Stop. Start. Nah, gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Kemudian kita save sebelum ya. Save all aja ya. Nanti bikin seperti ini ya. Sekarang kita close. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, itu stopwatch. Kita akan buka lagi program baru ya. Kita namakan stopwatch. Kita save dulu. Kita bikin folder baru. Oke. Nah, seperti biasa kita namakan nama dan NIM. Kemudian kita masukkan timer, jangan lupa. Nah, kita ingin membuat stopwatch dengan 3 tombol ya. Kita besarkan. Button 1 itu berisi start. Button start ini kita namakan button start ya, supaya tidak tukar-tukar. Kalau pakai angka button 1, button 2, button 3 kan nanti lupa. Kemudian button kedua untuk stop. Namakan button stop. Tulisannya, teksnya kita tulis dengan stop. Kemudian button 3 itu reset ya. Kita buat tombol reset untuk mereset, mengenolkan kembali semua nilai-nilai yang ada. Dan reset. Oke, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ini label menit. Label menit ini kita ganti 0 dulu ya, jangan ini tulisan awalnya kita ganti 0 dulu. 0. Kemudian atau 00 juga boleh lah. Kemudian ini fontnya kita perbesar ya, jadi 16 dan dia bold. 16 kurang ya, jadi 28 ya. Ini kita namakan label menit.
Nah, kita buat juga, ini copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini label, namanya label detik. Label detik. Ini tulisan 00 juga. Kemudian ada lagi satu senti detik namanya. Senti detik itu 1/100 detik. Jadi kalau di stopwatch ada tuh angka yang paling belakang itu kan senti detik namanya, senti second. Senti second itu 1/100 second. Ya artinya kalau dalam milisecond berarti 10 milisecond kan ya, karena 1/100 second itu berarti 10 milisecond. Nah, labelnya kita ganti label CS aja ya, senti second. Oke, kemudian ini kita kasih titik 2 di sini untuk memisahkan ya. Titik 2. Ini kalau mau geser pelan-pelan pakai panah ya, panah atas, panah bawah, kanan kiri bebas ya. Kemudian kalau yang ini kita ganti labelnya titik ya, dengan titik. Senti second biasanya kalau di stopwatch titik kan ya. Nah, oke, sekarang sudah ada semua aja. Kalau kita klik start dia akan naik terus nilainya kan. Kemudian kalau stop dia berhenti. Kalau start lagi dia akan meneruskan. Tapi kalau kita klik reset jadi 0 semua. Nah, maka kita punya sekian variabel ya. Sekian variabel. Nah, kita mulai dari ini dulu ya, timernya dulu ya. Timernya intervalnya berapa tadi? 1 cm second 10 milisecond ya, berarti 10. Oke. Nah, ketika kita klik start, double klik, maka kita enablekan timer kan. Kemudian intervalnya tidak kita bukan begini ya. Timer enable sama dengan true ya. Kemudian intervalnya tidak perlu kita tulis lagi karena tadi kita sudah set 10 milisecond, ya tidak perlu kita tulis lagi ya, karena tidak akan berubah nanti. Nah, kita membuat 3 variabel kan. Pertama variabel senti second, sentis nih. Ada ini deh. Senti second. Kita tulis 0 dulu. Kemudian integer lagi second. Integer lagi menit. Ya. Kemudian karena ini ada 2 tombol ya, start dan stop, maka kita perlu membuat lagi satu variabel untuk menandakan bahwa apakah timer ini sedang berjalan ataukah timer ini sedang stop. Ya. Namanya is terserah kita sih apa ya tandanya ya. Boolean ini true atau false saja. Kalau dia sedang berjalan timer berarti dia true. Kalau dia sedang mati berarti dia false. Kalau kita klik start kan berarti dia sedang berjalan timernya kan. Maka dia akan count up terus, counting up. Jadi kalau dia sedang tidak aktif maka kalau kita ketik stop maka tidak aktif, sehingga ini kita tulis false. Nama variabelnya is aktif aja lah. Apakah sedang atau is running aja. Apakah sedang running itu start timernya ya. Defaultnya false dulu. Jadi dia sedang tidak running, tidak berjalan timernya itu. Stopwatchnya tidak sedang berjalan.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke sini. Button start. Kemudian timer start juga ya. Timer 1 start. Nah, dia akan mulai menghitung counting. Countingnya sejauh apa atau intervalnya berapa tadi? 10 milisecond ya. Berarti dia ticknya itu setiap 10 milisecond. Tik 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 setiap 10 milisecond, sangat cepat ya. Nah, ketika dia sedang tik, apa yang dilakukan? Nah, ini double klik aja di sini atau bisa ke sini juga bisa. Double klik juga bisa. Ketika dia sedang tik, maka ininya naik kan? Maaf, ininya sentisnya naik. Sentisecondnya naik kan? Naik 1. Ya kan? Nah, jika dia sudah 100, jika dia sudah mencapai 100, maka nilai sentinya akan naik kan ya. Karena kan 1 sentisecond itu 100 sentisecond itu adalah 1 second kan. Maka secondnya akan naik jadi naik 1 angka kan ya. Karena dia sudah 100 nih. 100. Kemudian ininya kembali ke 0 lagi. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sudah kan naik 1 demi 1, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, kalau udah 100 ya dia kembali ke 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sentinya tuh kalau secondnya sudah 60, udah 60 second, kan 1 menit 60 detik ya. Berarti kalau detiknya sudah 60, menitnya naik 1 kan ya. Berubah 1 menitnya. Nah, gitu. Oke. Nanti kalau ingin lihat hasilnya, coba ini saja ya, majukan videonya sehingga ke menit-menit akhir akan nampak hasilnya nanti seperti apa hasil stopwatchnya. Oke, IMI-nya naik, kemudian secondnya kan jadi 0 kembali kan. Kalau jam kan begitu ya. Kalau udah 60 ya dia kembali ke 0, kemudian menitnya naik kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian labelnya kita ubah. Tadi kan ada 3 label nih. Label menit, label detik, label CS, label second ya. Maka label CS dulu, label CS teks sama dengan ya ininya senti S ini. To string ya kan. Kemudian label second label detik tadi ya, campur-campur bahasanya ya. Label detik the text sama dengan i second ya, campur-campur bahasanya Indonesia sama Inggris. To string, kemudian label menit sama dengan i minute to string. Jadi kalau kita start, ini udah mulai start, naik. Nah, kalau tombol stopnya kita tekan, tombol ini dulu, tombol stop kita tekan, berarti timernya stop ya.
Tapi kalau tombol reset yang kita tekan, kita double klik, timer satunya stop, ditambah lagi ininya jadi 0 semua. Kembali ke awal ya. Kembali ke awal lagi. Kalau di reset kan kembali ke awal semua. Ini hijau. Ininya nggak perlu lagi ya, karena sudah di declare di atas. Nah, kemudian lagi yang kurang ya. Oh, tambahkan lagi ini. Tampilkan. Supaya hasilnya nampak ya. Oke, kita jalankan coba. Start. Kita stop. Start lagi. Oke, kita teruskan sampai 60 coba. Oh, tapi ini angkanya mungkin kita bisa agak baguskan dikit ya, ada kosong-kosongnya depannya. Jadi kita daripada seperti ini ada cara lain, yaitu kita seperti ini ya. Label CS text string dot format. Nah, formatnya kita ganti menjadi seperti ini. Kemudian objeknya isenti ya, isenti s, karena label cs kita copy paste lagi. Untuk label detik, untuk label menit, berarti ini juga ganti, ini i menit juga ganti. Coba kita hapus. Jadi agak bagus kan angkanya, dan nolnya depan. Stop, start, stop, start, reset. Nah, pas reset ini nolnya cuma 1. Kenapa? Karena ininya tadi belum diganti ya. Salah. Ctrl C, Ctrl V. Kita tunggu sampai 60 menit, 60 detik. Nah, kalau lama kita ini aja ya. Ininya kita secondnya kita ubah dulu di angka 50 lah ya, biar cepet. Kita pengen jamin kalau sudah 59 dia kembalikan 0 gitu. Start. Nah, kembali ya, benar ya. Berarti sudah jalan programnya ya. Reset, start, stop, start, stop. Oke. Ini kita kembalikan lagi ke 0. Nah, seperti tadi logika saya di awal salah ya, tidak perlu ini, ternyata
is running, tidak perlu ditandai dia sedang running atau tidak, dia sudah bisa mengenal ya. Kita hapus kembali karena tidak ada gunanya. Oke, jalankan lagi, stop. Oke ya. Ini untuk yang kedua, ya, stopwatch. Kita masuk ke digital clock ya. Kita hapus dulu. Oke, kita buka kembali ya program sesatnya. Seperti biasa, kita ganti judulnya digital clock. Jangan pakai spasi. Kemudian kita bikin folder. Nah, kita ingin membuat jam digital ya, sesuai dengan jam yang ada di laptop kita atau di PC kita. Teks kita ganti nama dan name. Nah, seperti tadi ya, ada jam, menit, detik. Sekarang ada jam. Ini label jam. Kita tulis dulu 00 dulu. Kemudian ini fontnya kita ganti lagi. Bold 48. Quick paste. Kemudian ini kita tambah lagi menjadi titik 2. Ini copy paste lagi. Ini potong. Ini sebut label jam, ini label menit. Label menit. Ini label detik. Oke. Kemudian ya tidak ada macam-macam ya, karena ini menunjukkan jam saja sesuai dengan komputer kita. Ini mulai. Sorry. Button mulai. Kemudian teksnya mulai. Dan jangan lupa juga timer. Karena jam itu berdetak setiap detik, maka timernya kita fixkan 1000 milisecond atau 1 second 1 detik ya. Oke. Kita kemudian double klik ini, double klik timer untuk menjalankan timer ticknya kan. Sebelumnya kita start dulu ya, tombol mulai ini ya, tombol mulai, kita double klik, kemudian kita jalankan timernya, timer 1 enable sama dengan true, timer 1 start. Intervalnya sudah kita set di awal ya, 1000, sekarang tinggal startnya. Nah kemudian kita perlu juga variabel integer jam menit detik. Oke. Ini akan seperti ini jadinya ya.
ini ya. Kemudian ketika timer 1 dia tick, maka I detik naik 1 kan ya. Nah, kalau I detiknya sudah if ya, if I detik sudah 60, kalau dia sudah 60 kan berarti menitnya naik 1 kan. Menit naik 1, tetapi I detik jadi 0 kembali. Nah, kalau I menitnya sudah maaf ini seperti yang tadi ya. Ini salah maaf. Ini yang tadi. Kita kan bukan ingin count up ya. Kita ingin menampilkan jam sesuai dengan di laptop kita. Maka ada fungsi seperti ini ya. I jam sama dengan date time now. Terus sekarang kita ingin mengambil data data berupa tanggal dan waktu sekarang saat detik ini juga. Nah, maka seperti ini kelasnya datetime dot now dot jam hour ya. Ini kalau jam. Kalau menit maka datetime now menit lagi minute ya. Oke. Kemudian di detik datetime now second. Nah, kita tampilkan kan? Kita tampilkan di label-label tadi. Jadi label jam teks itu sama dengan I jam terus string kan. Nah, ini kita kopas aja biar cepet ya. Paste. Ini label menit, ini label detik. Ini copy dari sini, paste menit kemudian detik. Nah, gitu kan ya. Oke. Jalankan. Kita mulai. Nah, ini jam di laptop saya jam 20 lewat 56 lewat ini. Nah, cuman ini detiknya jelek ya. Kita ingin buat seperti tadi yang di program sebelumnya ya. Itu kita ganti label ininya nih. Supaya dia ada angka 00 depannya. Itu kita ubah. Kita ubah menjadi seperti ini ya. Label jam.text kita kopas dengan string.format. Kemudian kita masukkan I jam. Ini untuk jam. Kita copy, paste. Ini kita ganti menit. Ini kita ganti detik. Ini kita ganti I menit. Ini kita ganti I detik. Ini kita hapus ya. Oke, mulai. Ini sesuai dengan jam di komputer kita ya. Apakah setelah
59 setelah jadi 0 ini dia akan ada 2 digit ya. Oke. Tepat ya. Bisa, oke. Nah, kemudian ini kan kalau kita close program kan kita bisa gunakan ini ya. Tapi bisa juga mungkin kita gunakan tombol sebagai fitur saja, fitur tambahan. Ini kita ingin close program ini button close. Kemudian kalau kita ingin kita buat klik di sini, apa yang terjadi yaitu kita ini cara mengclose program secara program ya. Jadi di situ artinya form 1 close. Ini kalau kita jalankan mulai, maka akan muncul ini. Kemudian kalau kita close, selesai programnya. Oke, bisa dipahami ya. Jangan lupa disimpan. Kemudian ini sudah selesai semua contoh programnya. Nah, tugas sekarang. Maaf sebelumnya, yang tadi program yang sudah dibuat dijadikan satu folder ya, bab 9. Bab 9 tadi kita bikin 3 kan tadi ya. Oh, ini nyasar nih, digital clock kan nyasar, ini di cut, masukkan sini. Oh, sedang dipakai ya, belum di close tadi. Oke, nanti di sini ya di zip ya, atau di rar. Di rar, nanti ini yang di-upload ke sistem kita. Programin rar ini ya, yang di-upload. Isinya kan tadi 3 ini ya. Terakhir kita bikin digital clock ini. Nah, ini ya. Oke. Kemudian tugasnya pertama apa satu waktu di timer interval tadi dikasih tahu kan ya, second, millisecond atau microsecond atau centisecond atau apapun lah apa satuannya. Jadi kan ada angkanya tuh 1300 ya kan, 100, 10. Kemudian apa tipe variabel dari timer interval? Integer 32, 16. Nah, silakan disimak videonya ya. Apakah timer interval harus bernilai bilangan bulat dan apakah diperbolehkan negatif? Ya. Bisa koma-koma nggak gitu timer interval? Berapa timer interval perlu di-set ketika kita ingin membuat periode detik sebesar 3 detik? Nah, kita ingin 3 detik. Timer intervalnya berapa? Angkanya 1000, 300, 100. Kemudian yang terakhir timer interval bernilai 300. Berapa second periode detiknya? Berapa second atau millisecond ya nggak apa-apa. Second itu kan berarti kan bisa millisecond, centisecond. Bisa microsecond dan seterusnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan ditanyakan melalui forum diskusi kalau ada yang kurang jelas. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.